Halo keluarga besar The City Light, saya Lawrence JSKL. Kami sebenarnya termasuk baru di The City Light, dan saya percaya bukan kami yang memilih untuk datang ke The City Light, tapi Tuhan Yesus yang sudah menempatkan kami untuk berada di gereja ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jason Budi Prasetya dan juga seluruh keluarga besar The City Light untuk keramahan dan juga pelayanan kalian luar biasa. Tuhan berkati ministry kalian semua. Di sini no perfect people allowed. And it means saya termasuk di dalamnya. Di sini banyak orang-orang yang ditolak, yang tidak suka gereja, dan bahkan tidak sedikit yang berasal dari agama selain Kristen. Tapi di sini kita sama-sama belajar untuk mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus yang sempurna untuk orang yang tidak sempurna. Kami belajar untuk menerima dan juga mengasihi orang lain yang berbeda dari kami, yang unik, aneh, tanpa menghakimi. Sama seperti Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita. God bless. Halo semuanya, nama saya Diko. Saya dulu agnostik dan juga saya dulu agak anti sama yang namanya gereja. Tapi akhirnya saya coba-coba iseng-iseng coba ikut City Light Church, dan di sana sih saya merasa connected banget ya. Karena komunitasnya tuh dia nggak intrusif ya. Maksudnya itu jadi kan kadang kita join nih, tiba-tiba nanti di depan udah ditanya macam-macam lah, ditanya di gereja mana, ditanya aliran apalah, orang dari mana lah, agak SKSD gitu lah ya kadang. Dan juga komunitasnya tuh saya merasa nggak menghakimi lah gitu. Jadi saya merasa ada di lingkar dalamnya lah. Saya nggak merasa benar-benar di luar lingkar rohaninya mereka lah gitu, semacam itu. Ya, dan juga khotbah-khotbahnya itu logis ya dan penuh makna lah kalau buat saya. Dan ini sangat membantu saya banget nih. Kenapa? Karena itu jadi buat saya itu bisa membantu saya dalam menjembatani antara keimanannya saya ini gitu sama logikanya saya gitu. Jadi saya bisa cari titik tengahnya lah gitu. Jadi menurut saya ini City Light Church ini membantu saya mencari jembatannya ini menjadi jembatan antara logika dan keimanannya saya gitu. Karena sebelumnya itu memang agak susah ya kalau bagi saya untuk bisa mengembangkan keimanan saya kalau didasarkan pada dogma aja gitu. Jadi saya sih bisanya itu kalau benar-benar digabungin lah gitu antara logika dengan keimanan yang menurut saya memang bisa jalan bareng loh. Ini nggak harus cuma satu jalan yang lain ditinggal. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi kita di acara online experience kita pada hari ini. Welcome buat teman-teman dari The City Light Jakarta, juga dari GCC Jakarta dan Purwokerto. Juga kami mau menyambut buat semua teman-teman, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Dan kami juga mendoakan supaya kalian semua tetap sehat-sehat dimanapun kalian berada. Dan hari ini spesial banget karena The City Light Jakarta dan GCC merayakan ulang tahun. Kami mau menyampaikan terima kasih buat semua support dan juga doa dari teman-teman semua. Harapannya supaya kami ke depan tetap bisa terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan jadi reflektor terang Tuhan. Dan kita juga sudah mendengarkan testimoni dari Bro Lawrence dan juga dari Bro Piko. Dan seperti mereka sudah menceritakan juga bahwa kami menciptakan gereja untuk orang-orang yang tidak sempurna seperti Anda dan saya. Dan harapannya supaya makin banyak orang bisa mengenal Yesus dengan penerimaan, dengan anugerah Tuhan, dengan cinta yang menerima kita apa adanya. Dan setelah ini juga kita akan diajak untuk menyanyikan satu buah lagu Every Praise dari tim City Light Jakarta dan juga tim GCC. Jadi buat teman-teman yang belum pernah tahu lagunya mungkin bisa ikut belajar sama-sama dan kita bisa ikut bernyanyi bersama-sama. Dan setelah itu juga nanti akan ada sermon dari Bro Jason Budi Prasetya. Kita akan ikuti acara ini sampai selesai karena pastinya seru sekali. So, relax and enjoy. Saya Aldwin, berasal dari keluarga non-Kristen. Tapi sejak kecil, saya sudah sering mendengar banyak cerita tentang Yesus Kristus, menonton film-film tentang kisah-kisah di Bible. Beberapa cerita pun sampai sekarang tetap saya ingat. Sejak SD, saya sangat memerlukan logika untuk memahami sesuatu dan selalu mempertanyakan segala aspek kehidupan. Kebanyakan pertanyaan saya diawali dengan why atau why not. Pada saat saya sekolah, itu adalah waktu di mana saya paling terekspos dengan cerita-cerita Alkitab.
dan saya punya banyak sekali pertanyaan mengenai kisah Yesus di Alkitab. Salah satu pertanyaan yang mengganggu saya adalah ketika Tuhan Yesus disiksa dan disalib. Saya tanya pada diri sendiri, kenapa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bisa tidak langsung menghukum orang yang mencambuki Dia seketika itu juga? Kenapa Tuhan biarkan mereka siksa Tuhan seperti itu? Cerita Yesus disalib dan pertanyaan ini selalu ada dalam pikiran saya sampai belasan tahun. Sampai suatu hari, belasan tahun kemudian, saya pertama kalinya ke gereja City Light Church atau yang sekarang dikenal dengan nama The City Light. Saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan dengan sengaja memberi jawaban untuk pertanyaan saya pada masa kecil dulu. Karena di City Light adalah gereja di Indonesia yang saya hadir pertama kalinya seumur hidup. Dan pembahasan di hari itu adalah mengapa Tuhan tidak menghukum penyiksa Tuhan saat itu juga. Surprisingly, pembicara di hari itu menjelaskannya dengan sangat detail dan berlogika. Sejak itu, saya mengerti dan percaya Tuhan Yesus itu extremely forgiving. Karena ketika Tuhan disiksa dan disalib, Tuhan sudah memaafkan mereka dan Tuhan tidak pernah mengeluarkan sedikit suara pun untuk meminta bantuan atau apapun itu. Saya sebagai orang yang selalu perlu penjelasan logika untuk mengerti dan mempercayai sesuatu, saya betul-betul merasakan bahwa Jesus does listen to us and always have a greater plan for us, for all of us. Dan terutama Dia mengasihi saya dan semua orang, sampai rela disiksa dan disalib karena kasih-Nya pada saya agar saya miliki relasi kedekatan dengan Tuhan. Sejak hari itu, setiap kali saya hadir di The City Light, secara onsite atau sekarang online, satu demi satu pertanyaan di kepala saya mengenai Yesus Kristus terjawab. And I have no doubt that Jesus is all-knowing, all-great, all-grace, and all-truth. Terima kasih bagi teman-teman The City Light yang menyediakan komunitas yang hangat bagi saya. God bless. Halo, nama saya Rea Octaviano. Saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman saya bergabung di gereja The City Light ini. Pertama kali waktu itu kita bisa tahu gereja ini tuh gara-gara Kodeni ngundang DJ Yudi untuk perform di gereja ini. Dan waktu itu sebagai manajemennya aku nemenin dan kita agak-agak skeptis sih pertama kalinya, kayaknya aneh gitu rasanya kok DJ diundang ke gereja gitu. Kok gereja manggil DJ untuk perform, rasanya aneh gitu. Cuman akhirnya kita tetap datang dan waktu itu kebetulan lagunya juga lagu sekuler lagi yang disuruh perform. Jadi kita agak amazing sih sama agak-agak shock lah sama gereja ini, tapi akhirnya kita tetap datang dan akhirnya kita coba untuk beribadah di tempat ini. Dan setelah pertemuan pertama itu akhirnya kita mutusin untuk coba minggu-minggu berikutnya tetap datang ke sini untuk ibadah di sini, dan akhirnya kita berdua sepakat kalau gereja ini ternyata tempat yang cocok untuk orang yang nggak suka ke gereja kayak kita berdua, terlebih kayak aku sih. Nah, dan buat aku setelah aku ikut di sini, aku menyadari bahwa gereja ini bukanlah sekedar tempat ibadah gitu. Terlalu sempit pemahamannya kalau bilang gereja adalah tempat ibadah. Tapi di sini justru aku menemukan di City Light ini tuh lebih seperti komunitas orang-orang yang percaya sama Yesus Kristus, komunitas yang isinya orang-orang ngikut Yesus Kristus. Itu lebih, jadi di City Light ini lebih ke komunitas sih. Nah, dan dari sini aku tuh akhirnya ketemu teman-teman baru yang dari berbagai ras, dari berbagai golongan, bahkan nggak sedikit yang berbeda agama dari aku gitu. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, bahkan ada yang Muslim. Dan kita semua di sini bareng-bareng belajar tentang kebaikan Yesus. Nah, sejak di sini aku tuh banyak pemahaman aku soal perbedaan adat, soal perbedaan agama, soal baik dan benar, soal dosa, itu semuanya runtuh. Bener-bener runtuh gitu. Dan aku bener-bener belajar yang namanya penerimaan, yang dimana tuh artinya sebagai manusia aku
adalah gambar Allah yang dicintain dan dikasihi oleh Dia. Bukan karena perbuatan baik aku, bukan karena aku agamanya apa, tapi semua benar-benar karena anugerah Tuhan. Yang kenal aku dari dulu pasti tahu seberapa parahnya aku, seberapa hancur leburnya aku, apa aja yang pernah aku lakuin, seberapa rebelnya aku. Tapi akhirnya aku belajar di sini dan aku menyadari bahwa only by His grace, hanya oleh anugerah Tuhan aku diterima dan diampuni sepenuhnya, dan aku sekarang bisa belajar buat jadi pribadi yang lebih baik lagi dan aku bisa grow di sini. Udah gitu, yang aku suka juga adalah di gereja ini, di komunitas di City Light ini tuh aku nggak pernah ngerasain yang namanya tuh dijudging. Justru aku ngerasain experience dan journey-nya aku di komunitas ini, dimulai dari yang manis sampai yang paling pahit sekalipun aku ngalamin semuanya di sini. Dan aku tuh ngerasain yang namanya lelah, kayak capek hidup tuh gini-gini aja, terus kayak aku ngerasa Tuhan kok hilang, Tuhan kok begini, kok begitu. Dari yang manis sampai yang paling pahit sekalipun, sampai pada saat aku tiarap sekalipun, aku ngerasain semuanya tuh di sini. Dan aku ngerasa bahwa ternyata itu tuh hal-hal yang wajar gitu, it's so human. Dan justru karena aku ngalamin itu semua, akhirnya tuh aku bisa ngerasain yang namanya penyertaan Tuhan, dan aku sekarang bisa belajar bertumbuh jadi pribadi yang lebih grow up lagi, lebih baik lagi, dan lebih wise, serta lebih menghargai hidup aku sendiri. Anyway, aku mau ngucapin thank you buat semua teman-teman yang ada di komunitas di City Light ini, karena kalian tuh udah luar biasa banget nyediain komunitas kayak gini. Aku udah ngerasain semuanya, dan aku cuman pengen bilang, siapapun kamu orangnya dan apapun agama kamu dicintain dan diterima apa adanya tanpa embel-embel apapun. Jadi nggak usah mikir ngerasa nggak layak atau ngerasa gue udah dosanya udah gede banget. Aku gak peduli apapun itu, intinya itu semua gak bisa ngehapus cinta kasihnya Tuhan sama kita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. With one accord, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God.
Halo, nama saya Ernst. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya dan istri diajak oleh seorang teman untuk berkomunitas di The City Light. Namun kemudian karena jarak, akhirnya kami memutuskan untuk berkomunitas di Gracia Community Jakarta, Brother Church-nya The City Light. Nah, sapaan selamat datang buat yang Kristen dan bukan Kristen itu sangat berkesan buat kami. Karena rasanya kami belum pernah dengerin sapaan itu di gereja yang kami datengin gitu. Sapaan itu mengingatkan kami tentang arti komunitas Kristen yang harusnya terbuka untuk mengenal dan bersahabat dengan siapapun, termasuk mereka yang beda agama maupun yang beda sudut pandang. Nah, pengalaman itu memberikan cara pandang baru juga buat kami untuk melayani di persekutuan kantor kami. Kami juga diajarin untuk menjadi suami istri yang apa adanya, tidak perlu harus saling menuntut untuk menjadi sempurna, apalagi tanpa sadar menuntut pasangan untuk melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Kekurangan dan kelemahan pasangan itu adalah celah bagi kami untuk bisa nunjukin kalau kami saling mengasihi satu dengan yang lain, bukannya alasan untuk saling menyalahkan, apalagi saling mengecewakan. Nah, di komunitas kami sehari-hari, kami tergolong yang senior gitu. Dan di The City Light dan Gracia Community, kami itu diajarin untuk menjadi senior yang harus berusaha untuk memahami juniornya, bukan menjadi senior yang menuntut junior untuk memahami kami. Karena senior harusnya lebih menuntun, bukan menuntut. Sebagai pegawai di kantor, The City Light dan juga Gracia Community itu ngajarin kami untuk selalu memberikan yang terbaik. Nah, pemikiran terbuka yang diajarin di sini juga mendorong kami untuk selalu berusaha untuk memahami orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena sama seperti kami yang juga adalah gambar Allah, mereka juga adalah gambar Allah. Itu yang harus dikasihi dan dihargai. Dan yang paling bernilai, The City Light dan juga Gracia Community itu selalu mengingatkan kami tentang betapa signifikannya peran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah berhenti mengampuni kami. Tuhan tidak pernah berhenti menolong kami. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kami dalam menghadapi setiap tantangan dan fase kehidupan. Tuhan juga tidak pernah berhenti untuk menuntun kami menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Karena itu saya dan istri mengucapkan terima kasih buat teman-teman dan rekan-rekan yang di The City Light dan juga Gracia Community yang sudah menyediakan wadah bagi kami untuk bisa bertumbuh di dalam relasi dengan Tuhan, dengan sesama pengikut Kristus, maupun dengan mereka yang non-Kristen ataupun mereka yang tidak suka ke gereja. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu yang bergabung dalam komunitas CLC maupun GCC. Saya ingin menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya bergaul dan juga bergabung dalam komunitas CLC ini. Saya udah kenal CLC sudah lama. Saya kenal juga Pastor Jason sudah lama. Di dalam pengenalan saya terhadap CLC dan GCC, jujur aja banyak hal yang membuat hati saya terhibur, membuat hati saya terdorong untuk makin lama makin maju untuk ikut bersama Tuhan. Kebutuhan seseorang untuk diterima terpenuhi di dalam komunitas. Saya orang yang memiliki latar belakang masa lalu saya yang cukup gelap. Saya punya kesalahan fatal yang tidak bisa dibenarkan oleh semua orang. Mungkin termasuk Anda. Karena masa lalu itu sehingga saya menjadi terpuruk, menyendiri, dan akhirnya saya harus paksa memilih untuk
mengundurkan diri dari kehidupan saya yang lama. Baik itu dari pekerjaan, termasuk juga keluarga. Saya tinggalkan keluarga. Namun, rekan saya, yaitu Rocky Nagoya, dan juga keluarga, mereka lah yang membuat saya diterima. Mereka terus mendorong saya, memotivasi saya, mengizinkan saya untuk masuk dalam komunitas CLC ini, memperkenalkan saya dengan mereka, sehingga saya akhirnya lama-lama berkeyakinan bahwa hidup ini harus maju. Hidup ini tidak bisa kita hanya terkurung di dalam masa lalu saya. Saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan mempertemukan saya dengan CLC dan juga keluarga Rocky Nagoya ini. Juga termasuk Pastor Jason. Melalui khotbah-khotbah beliau, saya banyak sekali dikagetkan dan dibukakan bahwa kekristenan tidak hanya sekedar menjalani ritual-ritual agama. Menjadi Kristen artinya semakin lama dituntut makin mengenal akan kebenaran itu, walaupun kebenaran itu mengagetkan. Terima kasih buat Pastor Jason dan juga Rocky yang selama ini membuat saya yakin untuk menjalani hidup ini ke depan. Maju terus buat Pastor Jason dan juga keluarga besar CLC dan GCC. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati komunitas ini di dalam segala tantangannya dan kesulitan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Halo semua yang teman-teman yang Kristen dan yang bukan Kristen, khususnya bagi teman-teman saya di The City Light dari Gracia Community Jakarta yang di episode ini memperingati anniversary. Jadi setiap minggu ke-4 Februari kita merayakan atau memperingati anniversary dan khususnya tahun ini secara sangat sederhana. Saya berterima kasih karena Anda semua, teman-teman saya di The City Light dan Gracia Community Jakarta, sudah saling menumbuhkan iman, saling menumbuhkan rohani. Saya pribadi dan juga keluarga kepingin banget ketemu dengan secara fisik dengan teman-teman semua. Saya sendiri adalah orang yang kecanduan untuk berfellowship dan berkomunitas bersama dengan Anda semua. Saya sekali lagi berterima kasih untuk semua kesempatan yang Anda dan teman-teman yang lain berikan. Apa yang akan Anda lakukan pada saat Anda punya power? Berita-berita penuh topik tentang power, tentang political power. Di segala area kekuasaan ada yang namanya kuasa politik, termasuk di gereja, pergumulan politik. Ada yang namanya financial power, berita penuh dengan daftar orang terkaya. Tiap tahun bahkan tiap beberapa bulan diperbaharui cerita tentang crazy rich people dari berbagai macam kota. 1-2 minggu ini hampir 200 orang petani sederhana tiba-tiba jadi miliarder di sebuah kampung di Indonesia ini, di Pulau Jawa. Sehingga satu desa memborong 200 mobil mewah. Bayangkan tuh, tiba-tiba satu desa ada 200 mobil mewah. Financial power. Ada yang namanya media power. Banyak orang itu menunjukkan atau merayakan bahwa pengikutnya sudah mencapai sekian juta orang. Banyak pengikut di media sosial itu menjadi persaingan yang menunjukkan media power. Ada yang namanya juga information power, celebrity power. Bahkan dalam dunia agama ada juga yang namanya spiritual power. Tokoh-tokoh agama tertentu, begitu dia ngomong sesuatu, dia mengutip sesuatu, dia melakukan sesuatu, dampaknya sedemikian signifikan. Nah, apapun bentuknya, power ada di puncak hierarki. Dan yang menarik, yang punya power, justru seringkali yang butuh mobil anti peluru. Yang punya power justru dikelilingi oleh bodyguards.
Dan satu ciri lain dari power adalah ini. Orang lain kepingin deket-deket dengan orang yang punya power. Kepingin foto-foto. Kepingin bikin seneng orang yang punya power. Bahkan mungkin kalau bisa mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang powerful. Ada dua teman dekat dari Yesus, namanya Yakobus dan Yohanes. Anak dari seorang namanya Zebedeus. Mereka sudah mengikut Tuhan Yesus selama 3 tahun. Dan kemudian mereka menyaksikan bagaimana Yesus berhasil mengumpulkan ribuan orang, bukan orang-orang hebat semua, orang-orang susah, orang-orang sakit, orang-orang berbeban berat. Yesus memang tidak punya posisi di kelompok elit Yahudi. Bahkan beberapa kelompok elit Yahudi memusuhi Yesus. Tetapi ternyata ini, orang-orang sederhana, wong-wong cilik, orang-orang yang susah, orang-orang yang punya beban berat, mengakui Yesus sebagai sahabat mereka. Sehingga dia dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Dan yang mengakui Yesus sebagai sahabat mereka nggak main-main. Belasan ribu orang. Nah, Yakobus dan Yohanes kemudian melihat, wah, Yesus ini sedang dalam perjalanan menuju puncak. Yang menurut mereka, puncak power. Puncak kemuliaan. Dan suatu saat kemudian mereka ngajak Yesus ngobrol. Bertiga, 6 mata. Dalam Markus 10, ayat 35, mereka kemudian berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus. Guru, kami ingin engkau mengabulkan permintaan kami. Dan kemudian Yesus jawab, apa yang kamu kehendaki? Apa yang kamu inginkan aku berbuat bagi kamu? Ayat 37, mereka jawab, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Dan kemudian Tuhan Yesus jawab, you don't know what you're asking. Kamu nggak tahu apa yang sedang kamu minta. Bisa nggak kamu minum cawan yang aku minum? Nah, cawan adalah ekspresi Yahudi tentang berbagi nasib, berbagi pengalaman yang dialami seseorang. Bahkan kalau di kitab sucinya orang Ibrani, Hebrew Scripture, bagi orang Kristen itu perjanjian lama, cawan anggur adalah metafora yang sering kali muncul, ditunjukkan sebagai murka Allah atas pemberontakan manusia, atas dosa manusia. Jadi Yesus tanya, kamu sanggup minum cawan murka Allah yang aku harus tanggung? Cawan penderitaan yang aku harus tanggung? Kamu sanggup dibaptis dengan baptisan yang aku harus terima? Baptisan mirip ekspresi cawan tadi. Kenapa kok Yesus tanya hal seperti itu? Karena beberapa hari sebelumnya Tuhan Yesus sudah kasih tahu mereka, dia justru sedang on the way untuk menghadapi penderitaan. On the way to suffer. Dan mereka jawab seperti ini, Yakobus dan Yohanes. Yes, Lord. Ya Tuhan, kami siap. Kami sanggup minum cawan yang kamu minum. Kami siap dibaptis dengan baptisan yang kamu terima. Mereka pede banget, percaya diri sekali mereka. Bagi beberapa orang, pada saat membaca kalimat jawaban Yakobus dan Yohanes, bagi beberapa orang ini adalah bukti iman mereka begitu hebat. Tapi bagi beberapa orang yang lain, kalimat itu menunjukkan ini ambisi kotor yang dimiliki oleh orang yang dekat dengan Yesus ini. Tergantung dari mana Anda lihat. Tapi sejujurnya bagi saya, iman yang hebat dan ambisi kotor tipis banget batasnya. Tipis banget bedanya. Batas antara what looks good with what tastes dirty is so thin. Begitu tipis antara yang kelihatan baik dengan yang rasanya kotor. Jadi, kalau ini ambisi kotor, dengan power yang nanti mereka punya, mereka bisa pakai untuk menutupi banyak hal. Hal-hal licik, hal-hal kotor. Bisa ngerjain orang, bisa mempengaruhi orang untuk membuat mereka melakukan apa yang dia mau. Sama seperti kita dikejutkan, kalau Kristen dikejutkan dengan orang-orang yang punya spiritual power, tapi kemudian dengan powernya menutupi banyak hal-hal jelek. Kalau ini iman yang hebat, maka dengan power iman yang mereka punya, mereka pikir mereka nanti bisa mengubah dunia. Jadi dunia yang lama dalam anggapan mereka itu penuh dengan orang-orang yang punya kuasa, tapi kuasa kotor. Dan kalau nanti
orang-orang kotor itu diganti dalam dunia yang baru, nanti yang ada di puncak kekuasaan adalah orang-orang baik, orang-orang benar, para pengikut Yesus. Kalau mereka memerintah secara top down, maka mereka akan mempengaruhi dunia. Persis seperti kita-kita yang Kristen yang mikir seperti ini, bahwa nilai-nilai agama Kristen bisa mengubah dunia yang lama jadi dunia yang baru. Tapi Anda harus bedakan, nilai Kristen tidak selalu sama dengan nilai kerajaan sorga yang Yesus ajarkan. Bagi kita yang Kristen, kita pikir kalau dunia ini memakai nilai-nilai Kristen, makanya kalau ada orang-orang Kristen yang kemudian diangkat menduduki sebuah posisi, kita ngomong apa? Ya memang Kristen yang harusnya memimpin. Kalau ada pemimpin yang kemudian diangkat, dipercaya, kita bilang apa? Saatnya anak Tuhan ditinggikan. Kenapa? Dengan naif kita berpikir, kalau puncak kekuasaan diganti oleh orang-orang baik yang tahu kebenaran, yang tahu moral Kristen, yang tahu teologi Kristen, maka lingkungan, kota, negara, organisasi pasti akan jadi baik. Tapi Anda cek dong sejarah dunia ini. Keinginan, semangat untuk berkuasa top down, dari atas mengubah ke bawah. Keinginan untuk berkuasa mengubah dunia lama menjadi dunia baru dengan nilai Kristen ternyata menciptakan Kristendom, kerajaan Kristen, supremasi Kristen yang looks good but tastes dirty. Saya nggak perlu jelaskan untuk saudara ketahui, karena banyak yang menceritakan bagaimana orang-orang Kristen membasmi sekelompok orang, meniadakan orang lain hanya untuk menunjukkan supremasinya. Sementara pada saat Tuhan Yesus disalib nanti, dia disalib juga oleh apa? Oleh power dari orang-orang powerful. Bukan Yakobus dan Yohanes ternyata yang di kanan kirinya. Ternyata 2 bandit tanpa nama yang ada di kanan kiri Yesus. Jadi, Yesus sekarang putar balik pertanyaan Yakobus dan Yohanes. Yang terbesar bagi Yesus bukan yang duduk di ujung meja. Yang terbesar yang justru diam-diam menyelinap dari kerumunan pesta, ambil piring-piring kotor, bawa ke dapur, cuci piring, cuci sendok garpu, balik lagi, menuangkan anggur ke gelas para tamu. Yang terbesar, yang justru mengambil makanan yang jatuh di lantai, yang melap tumpahan sup di meja. Yang terbesar, justru yang dimarahin oleh para tamu, karena mungkin numpahin sedikit sup ke baju para tamu. Yang diocehin mandornya, itu yang terbesar karena kurang sigap, karena kurang cepat. Yang diocehin itu yang justru karena menurut Yesus yang terbesar. Bagi Yesus yang terbesar yang melakukan pekerjaan kotor. The greatest is the one doing what looks dirty but tastes good. Itu yang Yesus katakan. Kalau kamu mau jadi besar, jadilah pelayan orang lain. Ada seorang gadis kecil dengan Down syndrome, dia mendengarkan Pope Francis, Paus Francis berkhotbah, dan tiba-tiba gadis ini kemudian berdiri mendekati ke mimbar di mana Paus Francis sedang berkhotbah. Security guards langsung lari kejar anak tersebut, tangkap, mau gendong, bawa ke mamanya. Tapi kemudian Pope Francis menghentikan semua orang dan berkata kepada gadis kecil tersebut, "Come, sit next to me." Gadis itu duduk di kursi di sebelah Pope Francis, dan kemudian Pope Francis lanjut khotbah sambil pegang tangan gadis kecil Down syndrome tersebut. Foto itu mengingatkan saya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat anak-anak kecil dia lagi khotbah, anak-anak kecil mau disuruh minggir oleh murid-muridnya. Karena bagi murid-muridnya anak-anak ini mengganggu, anak-anak ini nggak baik, membuat suasana nggak baik. Tapi ternyata apa yang tampak kotor bagi murid-muridnya, ternyata taste good bagi Tuhan Yesus. Urutan paling buncit, menurut Yesus adalah tempat yang baik. Pekerjaan yang kotor, menurut Yesus justru orang lain iri dengan apa yang dikerjakan. Tapi ada reversal atau pemutar balikan yang kedua. Bagi Tuhan Yesus ada yang lebih meaningful daripada menjadi yang terbesar. Perhatikan kalimat Yesus selanjutnya, ayat 45.
Anak manusia tidak datang untuk dilayani tapi melayani. Bahkan memberikan hidupnya bagi banyak orang. Perhatikan kalimat ini. Yesus tidak berkata, anak manusia datang untuk jadi pelayan. No. Ya, yang ngomong kalimat ini, Yesus pada saat itu dikenal sebagai apa? Yang tadi di awal saya katakan, sahabat orang berdosa. Jadi anak manusia yang menjadi sahabat orang berdosa, sekarang melayani sahabat-sahabatnya. Bahkan memberikan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Bukan sebagai pelayan, tetapi sahabat yang melayani teman-temannya sebagai sahabat. Tersalib bagi teman-temannya sebagai sahabat mereka. Untuk apa? Agar relasi yang dingin, yang mati antara manusia dengan Tuhan, kemudian jadi hidup, jadi dekat, jadi intim, dan jadi hangat. Jadi reversal yang kedua yang Yesus mau katakan adalah ini. Yang melayani sebagai sahabat, yang menghangatkan relasi yang dingin. Yang lebih penting daripada sekedar menjadi yang terbesar. Kalau Anda mau jadi terbesar, jadilah pelayan. Tapi ada yang lebih penting daripada menjadi yang terbesar, yaitu yang menghangatkan relasi yang dingin, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang sahabat. Jadi memimpin dan melayani sebagai sahabat, itu yang dipilih oleh The City Light dan Gracia Community di Jakarta maupun di Purwokerto. Kenapa? Itu yang Yesus lakukan. Memimpin sebagai sahabat kadang-kadang di depan. Yesus di depan murid-muridnya memimpin menyembuhkan orang. Tapi memimpin sebagai sahabat juga kadang-kadang di belakang. Suatu saat Yesus ada di paling belakang perahu. Pada saat perahu itu dilanda ombak, dia hanya doakan aja dari belakang supaya murid-muridnya yang handle ombak tersebut. Kadang sebagai sahabat, Tuhan Yesus ada di samping teman-temannya. Ada 2 muridnya dari perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, hatinya gelisah. Dan kemudian Yesus muncul, dampingi mereka, temani mereka sepanjang perjalanan. Ngapain? Jadi teman curhat. Jadi pemimpin sebagai sahabat, gak selalu di depan, gak selalu di atas, gak juga selalu di belakang. Kadang di depan, kadang di belakang, kadang di samping, kadang mendampingi. Sebagai sahabat, kita bisa memimpin dan melayani dari titik manapun, dari posisi manapun. Nggak selalu top down, nggak selalu bottom up juga. Bisa horizontal, bisa vertikal, bisa dari segala macam titik. Jadi khusus bagi teman-teman yang Kristen dan yang bukan Kristen di The City Light dan Gracia Community Jakarta yang hari ini, episode ini, celebrate anniversary, ada 2 hal yang saya mau ajak kita semua lakukan. Yang pertama, tunjukkan kehangatan anugerah dan kebenaran Tuhan kepada teman-teman kita. Bukan superioritas Injil yang kita tunjukkan. Yang kita perlu tunjukkan adalah kehangatan anugerah dan kebenaran Tuhan. Bukan memamerkan, menunjukkan superioritas Injil. Kalau Anda percaya bahwa Injil itu berita tentang Allah yang adalah kasih. Kalau Anda percaya bahwa Injil adalah begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka yang kita perlu tunjukkan, yang kita perlu kerja keras, yang kita secara konsisten perlu terus lakukan adalah menunjukkan kehangatan anugerah dan kebenaran Tuhan kepada teman-teman kita, bukan menunjukkan superioritas Injil. Yang kedua, jadilah sahabat bagi orang lain yang keyakinannya beda, yang perilakunya beda, tidak perlu jadi pembela iman Anda dan saya. Jadilah sahabat bagi orang yang beda imannya. Tidak perlu jadi pembela iman. The City Light dan Gracia Community Jakarta beda umurnya, tapi misinya sama. Kita ada untuk melayani sebagai sahabat bagi teman-teman yang tidak suka gereja. Nah, saya tidak tahu seperti apa dunia baru nanti setelah COVID reda, setelah vaksin mulai dialami atau disuntikan kepada banyak orang.
Beberapa dari kita yang Kristen kepingin mengulang dunia gereja yang lama. Datang ke bangunan yang nice, dengan panggung yang bagus, dengan lighting, dengan musik, dengan screen yang nice, yang bagus. Tapi sepertinya di dunia kemanusiaan yang baru yang Yesus mulai, kehangatan sebagai sahabat bagi teman-teman yang tidak suka gereja, kehangatan bagi teman-teman yang bebannya berat, kehangatan bagi teman-teman kita yang kecanduan, kehangatan bagi yang tidak suka membaca Alkitab, yang ragu, yang relasinya dingin, kehangatan sebagai friend leader, pemimpin sahabat bagi teman-teman kita adalah new power yang Tuhan karuniakan. Jadi bagi yang Kristen, yang bingung-bingung mungkin dengan apa yang kami lakukan di The City Light atau di Gracia Community, bahkan mungkin marah. Anda nggak kenal tapi sudah marah duluan. Sebelum Anda kepingin mengatakan sesuatu, saya usul bagaimana kalau Anda doakan kami ini. Supaya kami mulai ada dalam hati Anda. Kalau Anda menganggap kami ini ngawur, kami sesat, please pray for us. Daripada ngomong duluan, doa duluan, daripada ngomong duluan. Jadi, mari kita kerjakan bersama-sama. Mari kita memimpin dan melayani sebagai teman. Memimpin, melayani sebagai teman looks ordinary, tastes ordinary, but feels good and warms. Memimpin sebagai teman kelihatannya biasa aja, rasanya biasa aja. Tetapi itu terasa bagus, terasa baik, dan terasa hangat bagi teman-teman kita. God bless us. Happy anniversary. Saya Darmayati Damanik. Awalnya kami sekeluarga coba-coba hadir di ibadah minggu di sisi Jakarta ini adalah karena lokasinya yang dekat dengan rumah tinggal kami. Saya dan almarhum suami saya adalah Kristen sejak lahir. Kami dibesarkan dan dididik dengan nilai-nilai dan budaya Kristen yang sangat kental. Di komunitas Gracia ini, awalnya kami dikejutkan oleh pengalaman bergereja yang tidak biasa, yang berbeda dari yang pernah kami alami sebelumnya. Izinkan saya untuk berbagi pengalaman-pengalaman kami selama beberapa tahun menjadi bagian dari komunitas GCC Jakarta. Yang pertama adalah kultur pelayanan. Setahu saya, bila ada yang ingin melayani selama ini, dituntut satu persyaratan ataupun kriteria khusus sehingga dia boleh melayani di gereja. Tapi ternyata ini tidak berlaku untuk di The City Light maupun di GCC Jakarta. Dasarnya saya rasa adalah Tuhan Yesus sendiri merekrut Matius yang pada saat itu masih berstatus pemungut cukai, dalam tanda kutip orang yang berdosa, untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya pada saat saya diberikan kepercayaan untuk menjadi leader di GCC Women, saya menolak karena merasa saya belum memenuhi syarat dan belum layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi karena kultur pelayanan di komunitas ini berbeda dari yang selama ini saya pahami, akhirnya saya bersedia menerima kepercayaan tersebut dan melayani di GCC Women sampai dengan saat ini. Karena
Di sini tidak dituntut kita harus sempurna dulu, suci dulu, atau benar dulu untuk bisa melayani. Kita bertumbuh bersama-sama. Yang kedua adalah penerimaan yang apa adanya. Kami sekeluarga merasakan bahwa kami diterima di komunitas ini apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan kami. Ya, mungkin ini juga yang diambil dari contoh yang Tuhan Yesus berikan, bahwa Tuhan Yesus menerima kita apa adanya dengan seluruh kelemahan kita. Sehingga yang dialami suami saya pada awalnya agak segan bergereja di sini, tapi dengan penerimaan yang tulus, tidak menghakimi, justru malah pada akhirnya beliau sangat antusias dan bersemangat terlibat dalam pelayanan di komunitas ini sampai akhir hidupnya. Yang terakhir, jujur, saya dan almarhum suami saya respect dengan pemimpin di gereja ini terhadap pengakuan kelemahan pribadi pemimpin di gereja ini yang dengan jujur juga diungkapkan di depan jemaat. Selama ini pandangan kami tentang hamba Tuhan, pendeta itu adalah nyaris sempurna. Malah kadang-kadang ada pikiran bahwa mereka itu adalah setengah dewa, kelihatan yang baik-baik saja, tapi apa yang kami lihat di komunitas ini tidak seperti itu. Bahwa pendeta, hamba Tuhan itu juga adalah manusia biasa yang mempunyai kelemahan sama dengan orang lain, yang juga membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tidak perlu pura-pura, tapi tunjukkan realnya kita saja. Alasan ini yang membuat almarhum suami saya juga simpati dan respect terhadap hamba Tuhan di sini. Dia merasakan sentuhan dari pribadi yang dianggapnya berwibawa dan empati terhadap kelemahannya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menjadikan kami bagian dari komunitas ini. Semoga pengalaman kami bisa memotivasi untuk terus semangat melayani serta hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus bersama teman-teman yang Kristen maupun yang bukan Kristen, untuk menikmati anugerah dan kebenaran Tuhan Yesus yang sepenuhnya. Happy anniversary The City Light dan GCC Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah terlibat dalam singing, dalam memberikan kisah kehidupannya. Mari kita berdoa bersama, kita mohon supaya Tuhan terus menyertai kita, mengerjakan misi yang Tuhan titipkan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dan kepercayaan Tuhan. Di momen kami memperingati anniversary, Tuhan mengizinkan kami ada di tempat di mana kami ada, City Light ada, Gracia Community Jakarta ada. Kami juga berterima kasih kepada semua rekan-rekan gereja yang mensupport kami semua dan bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan ini. Dan kami berdoa kiranya hikmat dari Tuhan terus menyertai kami untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang beda keyakinan, beda kepercayaan, beda perilaku, beda gaya hidup, beda pengalaman. Dan tolonglah kami semua supaya kami tidak terus memberitakan Injil yang superior, tetapi Allah yang menjadi manusia, yang menjadi sahabat bagi kami semua, yang mengasihi dengan anugerahnya dan terus menunjukkan kebenaran Tuhan yang membebaskan.
Berkatilah setiap pribadi yang sudah terlibat dalam episode ini dan terlibat dalam gereja ini, dalam pelayanan, dalam pemberian, dalam segala macam aktivitas yang kami kerjakan. Kiranya segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami punya, yang kami mohonkan berkat dan kami bagikan pada saat kami diberi kepercayaan, itu boleh memberikan banyak hal yang baik, nilai-nilai kerajaan sorga terus disebarkan bagi orang yang ada di sekeliling kami, apapun agamanya. Kami berdoa, kami mohon berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus menyertai setiap pribadi kami yang Kristen dan yang bukan Kristen. Memberikan segala hal yang baik yang datangnya dari Tuhan, menyembuhkan kami dari hal-hal yang mengganggu fisik kami, dan memberikan kepada kami hikmat untuk terus mengerjakan, untuk terus berjuang, untuk terus berinovasi dalam area kehidupan yang Tuhan titipkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi dan Tuhan memberkati kita semua. Ketemu lagi di episode yang lain. Luar biasa sekali sharing yang tadi disampaikan oleh Bro Jason ya, bahwa ternyata terjadi sebuah paradoks ketika kita ingin menjadi seseorang yang powerful, yang punya pengaruh, dan kita jadi orang yang besar, justru kita harus menjadi pelayan orang lain. Jadi bukannya kita menunjukkan superioritas dari diri kita, tapi justru kita harus menunjukkan cinta dan anugerah yang asalnya dari Tuhan Yesus. Nah, harapannya itu kita semua bisa pakai untuk membangun relasi, pertemanan yang hangat dimanapun kita berada. Jadi bukan fokusnya menunjukkan betapa kita lebih tinggi dari orang lain, tapi tugas kita hanyalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kasih dan anugerah yang asalnya dari Tuhan Yesus sendiri. Kita juga sudah melihat video testimoni dari Ibu Yati. Sungguh luar biasa sekali bagaimana beliau mengalami sebuah pengalaman yang berbeda. Dan itu membuktikan bahwa apa yang kita lakukan di The City Light dan juga di GCC itu tidak pernah ada yang sia-sia. Jadi harapannya supaya kita ke depan justru bisa menjadi tempat yang hangat, bisa menjadi tempat yang nyaman, supaya orang-orang semua bisa berkumpul, kita bisa bercanda sama-sama, bisa ngobrol sama-sama, dan menjadi pengikut Yesus yang lebih baik. Jadi terima kasih sekali lagi saya mau sampaikan buat semua dukungan teman-teman, terutama juga untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kalian semua. Dan sekali lagi selamat untuk The City Light yang ke-9, sudah berusia 9 tahun ya. Saya pribadi waktu itu bergabung tahun 2014, jadi ini sudah tahun ke-7. Dan saya pribadi juga merasakan sebuah dampak yang luar biasa. Saya dengan pasangan saya juga kebetulan beda keyakinan, tapi di City Light kami bisa menjadi satu bagian keluarga yang utuh dan bisa ikut melayani Tuhan bersama-sama. Jadi thank you buat semua teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, dan see you online next week.